Oke, kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Jadi, kalau yang sebelumnya, di video sebelumnya kita udah belajar definisi dari usaha. Itu dasarnya. Sekarang kita akan kaitkan usaha itu dengan energi. Dan sejauh ini kita udah pelajari adalah energi kinetik. Jadi energi akibat benda yang sedang bergerak ya. Jadi benda yang punya gerakan, daya kecepatan, dia punya energi kinetik. Setengah V kuadrat. Nah, ini bisa dikaitkan sama usaha yang bekerja pada benda tersebut. Teorinya simpel, yaitu adalah usaha pada benda oleh gaya luar itu akan menyebabkan energi benda itu berubah, nya berubah. Ya, jadi W total, usaha total oleh seluruh gaya pada sebuah benda itu akan menyebabkan energi berubah. Gitu ya. Jadi ini teoremanya. Jadi sangat simpel. Usaha sama dengan usaha total ya, usaha total sama dengan perubahan energi kinetik. Artinya apa? Ini nanti bendanya bisa tambah cepat, bisa tambah lambat, atau malah jadi diam. Karena kita tahu usaha bisa punya 3 nilai, ada usaha yang positif, negatif, ada yang nol juga. Jadi kalau usahanya positif, kita punya usaha total positif yang artinya resultan gaya kita itu searah sama perpindahan si benda, itu maka nanti delta EK-nya positif kan, yang artinya EK-nya nambah. Nanti kalau EK-nya nambah berarti apa? Tambah cepat. Dan ini logis ya, kalau kita punya gaya searah sama gerakannya, pasti bikin tambah cepat si benda ini. Kalau usaha totalnya 0, W-nya 0, jadi misalnya semua gayanya itu tegak lurus, maka apa? EK-nya tetap. Artinya apa? Gerakannya konstan, kecepatannya konstan. Jadi nggak tambah cepat, nggak tambah lambat. Dan itu pun masuk akal gitu ya. Karena kalau misalnya di bidang datar gitu, kan ada gaya normal tuh. Dan gaya normal itu nggak bikin benda itu tambah cepat. Karena gerakannya mah horizontal, gaya normalnya vertikal ya. Jadi nggak ada efek. Kalau W-nya negatif, maka EK-nya, delta EK-nya berkurang, ya kan? Delta EK-nya minus, yang artinya berarti tambah lambat. Si benda ini bakal tambah kecil kecepatannya. Misalnya aja di gaya gesek tuh ya. Kalau misalnya resultan gayanya berlawanan, misalnya lebih dominan gaya gesek, itu pasti gerakan benda ke kanan, tapi gayanya ke kiri, maka perlambatan yang ada. Pasti tambah lambat. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini, benda kita dikasih gaya, ini misalnya gayanya ke kanan nih, dan perpindahannya ke kanan juga. Awalnya kecepatannya V1. Nah, setelah menempuh perpindahan D, akibat usaha oleh gaya F ini, maka ada perubahan energi kinetik. Jadi kecepatan ini jadi F2, jadi V2. Dan karena searahnya harusnya V2 lebih dari V1. Oke, sekarang kita akan praktekin nih, gimana cara menggunakannya. Misalnya kita punya soal seperti ini. Jadi kita punya soal seperti ini, kita punya partikel masanya 1 kilo, dia lagi gerak dengan laju 4 meter per second. Arahnya nggak peduli ya, karena energi kinetik itu nggak bergantung sama arah si kecepatan. Cuma besarnya aja, V kuadrat. Lalu partikel ini dikenai gaya konstan, 2i plus bj dalam bentuk vektor. Dua dimensi ini berarti i dan j. Sehingga benda berpindah dengan perpindahan sekian, minus 3i plus 5j. Semuanya satuan dalam SI ya, Newton dan meter. Lalu lajunya jadi 2 meter per second. Gitu. Jadi setelah dikenain gaya ini berpindah sejauh ini, lajunya jadi berkurang berarti ya, 4 jadi 2. Nah, cari nilai konstanta B. Kita belum tahu nih yang B-nya. Oke. Kita lihat ya, jadi kita akan pakai teorema ini, usaha energi. Jadi cukup W sama dengan delta EK. Dan W kita karena dia taunya vektor ya, berarti pakai dot product kan. Jadi F dot R sama dengan delta EK. Berarti EK kan setengah MV kuadrat berubah setengah M V2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Jadi aneh kan gambarnya yang gini misalnya, ini kecepatan awalnya, ini kecepatan akhirnya. Jadi ini delta EK akhir kurang EK awal. Oke, sekarang kita masukin yang kita tahu F dot R. F dot R kita berarti dot product ya, jadi yang I sama I dikaliin, yang J sama J dikaliin, terus jumlahin. C sama I dikali 2 kali min 3 berarti min 6, plus B kali 5, 5B berarti ini sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Oke, M-nya udah tahu 1 kilo, V2-nya berarti yang mana? Yang ini ya, yang 2 meter per second. Lalu V1-nya yang 4 meter per second. Bisa dicek sendiri nanti ya, kalau dihitung ini hasilnya min 6. Dan harus minus karena V2 kita lebih kecil daripada V1. Ya. Oke, jadi dari sini ketahuan dong, berarti berapa B-nya? B-nya 0. Gini ya. Jadi ternyata gaya kita cuma ke arah satu sumbu doang, itu sumbu X. F-nya sama dengan 2i berarti.
Jadi penting adalah kita bisa menerapkan ini sih, rumus ini nih, W delta EK. W-nya bisa macam-macam. Ruas kanan itu selalu sama, ini ruas kirinya tergantung kasusnya seperti apa. Oke, kita nyoba lagi yang lain ya. Nih, partikel punya massa 5 kilo, dia gerak di sepanjang sumbu X, satu dimensi, dari kenai gaya sebagai fungsi X, F fungsi X sama dengan 2X pangkat 3 min X plus 5. Jadi G-nya nggak konstan nih, ini G-nya bervariasi dalam fungsi X. Dari posisi X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Awalnya partikel punya laju 5, setelah sampai X sama dengan 2 berapa kecepatan partikel besarnya? Oke, jadi di sini nggak bisa nih kita pakai rumus ini nih, F dot R. F kali D, F kali X nggak bisa. Kenapa? Karena G-nya kita nggak konstan. Oke, jadi rumus ini hanya boleh dipakai kalau G-nya konstan ya. Jadi kalau G-nya konstan, maka W sama dengan F dot R itu sah dipakai, boleh-boleh aja. Tapi kalau G-nya nggak konstan, kayak gini nih, fungsi dari posisi berubah-ubah terus, di tiap posisi berubah, maka usahanya harus pakai integral mau nggak mau. Integral dari F dot dr. Gini nih ya. Dan ini bakal jadi ribet nih. Nah, untuk di fisika dasar kita tinggalnya satu dimensi dulu aja. Nanti kalau satu dimensi ya, ini berubah nanti. Jadi lumayan gampang lah. Yaitu jadi gini nanti. W-nya sama dengan integral F dx. Jadi yang aslinya kan begini. Ini aslinya nih. Ini aslinya. Jadi dot product terus diintegralin. Dan itu akan sangat pusing kalau dihitung. Nah, kalau satu dimensi itu jadi lebih sederhana. Nggak pakai vektor lagi, langsung aja integralin f dx. Oke ya. Jadi kita integralin fungsi ini terhadap x, jadilah itu usahanya. Seperti itu, jadi ya. Oke, kita akan terapin lagi. Dan sama prinsipnya, kita tahu gaya yang menyebabkan benda berpindah, dan kita punya informasi kecepatan. Tadi kecepatan di titik lain. Oke, ini lagi-lagi pakai teorema usaha energi lagi kan ya. Jadi W sama dengan delta EK, tapi sekarang W-nya berarti apa? Integral fx dx. Ya, jadi kita integralin ini. Dan dari mana integralnya? Dia berpindah dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Ya udah, kita integralin dari dua batas ini. Jadi gini ya, integral dari 0 sampai 2 ini fx-nya. Si ini nih, 2 pangkat 3 min 4x plus 5 dx. Oke, lihat dulu ya, satuannya udah SI Newton. Kita bisa langsung hitung integral biasa aja ya ini. Nanti jadi seperti ini. 2x pangkat 3 diintegralin berarti naik 1 pangkatnya, terus 4-nya turun jadi setengah x pangkat 4, min 4x jadi minus 2x kuadrat, 5 jadi 5x. Terus hitung batas-batasnya, dari mana? Dari 0 sampai 2. Masukin aja, nanti kita akan peroleh ini 10 nilainya. Dan ini kan usaha tadi ya, ini kan W. W sama dengan integral f dx, jadi satuan usaha joule. Oke, kita dapat W-nya, sekarang tinggal lihat hitung ruas kanannya aja. Berarti nanti W sama dengan yang ini nih ya, delta EK. Setengah mv 2 kuadrat dikurang setengah mv 1 kuadrat. Ini berarti W-nya 10. 10 sama dengan setengah dikali M. M-nya 5. V2-nya yang ditanya ya. Kita nggak tahu V2-nya berapa. V2-nya awalnya V-nya berapa? 5. Ini berarti setengah dikali M. M-nya 5 kilo. V1-nya 5 kuadrat. Oke, ini tinggal dihitung-hitung aja nih ya. Nanti kita akan dapat V2-nya itu 5,4 meter per second. Ini jadi kecepatan benda setelah dikenai gaya sampai ke posisi tertentu. Apakah hasilnya make sense? Iya, make sense karena usaha kita positif, yang berarti pasti tambah cepat sih benarnya. Jadi dari 5 jadi 5,4 tambah cepat. Oke, jadi emang jawaban kita logis. Jadi kira-kira gitu cara menggunakan teorema usaha energi. Nah, selain usaha dan energi kinetik, ada lagi besaran yang bisa masuk ke dalam energi, yaitu yang namanya daya. Jadi daya atau power bahasa Inggrisnya, itu artinya usaha yang dikerjakan per satuan waktu. Berapa usaha yang dikerjakan tiap detiknya gitu ya kira-kira. Dan satuannya kita tahu watt. Yang biasa banyak di lampu-lampu di elektronik itu satuannya watt, ya daya. Jadi daya suatu proses itu nunjukin seberapa cepat proses itu dikerjakan, berapa energi yang terpakai gitu lah kira-kira. Jadi kalau misalnya kita punya sistem yang melakukan usaha W, dalam selama waktu delta T, kita bisa hitung dayanya. Tinggal dibagi aja kan, usaha per waktu. Ya, W dibagi delta T. Itulah yang namanya daya rata-rata. P average, W per delta T. Ya.
Jadi ini daya rata-rata. Nah, ini mirip sama kecepatan. Jadi ada rata-rata ada sesaat. Yang kalau yang sesaat berarti apa? P sama dengan turunannya dv per dt. Ini daya sesaat. Jadi kalau bedanya kalau di rata-rata itu kita tinjau suatu proses secara keseluruhan. Nah, peduli prosesnya itu bagaimana terjadi. Intinya cuma awal dan akhir aja. Sedangkan kalau ini kita pengen cari daya di tiap saat prosesnya pada suatu waktu tertentu. Itu kita turunin. Usaha diturunkan terhadap waktu. Ya, kira-kira kayak gitu. Dan ini sinkron dengan W dan delta EK. Jadi kalau daya kita dapat positif, itu berarti W-nya positif, berarti EK-nya nambah, tambah cepat bendanya. Kalau dalam hal gerakan. Kalau kita punya dayanya negatif, berarti W-nya negatif, berarti EK-nya turun. Bendanya tambah lambat. Kira-kira seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu banyak untuk pemahaman kalian dalam materi usaha energi. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.